Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman tidak bosan mendengar ocehan abang kita satu ini. Kali ini kita akan membahas playing victim dari Bang Kei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Seperti pada video sebelumnya kita sudah bahas. Di mana, dia sarankan orang Kristen untuk subscribe channel Pendeta Esra Soru, Pendeta Moriwali dan Pendeta Mel Atok. Dan karena disarankan begitu, maka kita orang Kristen menonton video dari pendeta tersebut. Yang terjadi adalah, justru para pendeta yang di-endorse Bang Kei, tidak ada yang setuju dengan dia, bahkan mereka membantah semua klaimnya. Setelah kita tunjukkan video tersebut, Bang Kei melakukan playing victim. Justru kami ini mengalami flying victim gitu loh. Ini flying victim gitu loh. Seperti pada video berikut. Sedang menghina Kristen, padahal kami tidak pernah. Salah satunya yang paling ngotot itu memfitnah saya. Saya sebutkan saja namanya inisialnya. Inisialnya Andre Tunggal. Kita berhenti sejenak. Yang saya tahu, inisial itu adalah singkatan dari nama seseorang. Tapi kita dengarkan bersama, Bang Kei tadi katakan inisialnya adalah Andre Tunggal, yang sebenarnya inisial dari Andre Tunggal adalah AT. Mungkin Bang Kei panik. Mari kita lanjut. Rekam, sebarkan. Bila perlu kasih tuh yang namanya inisialnya Andre itu. Kasih tahu dia. Gini, Pendeta Mel Atok maki Kainama setan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang kita kenal kok. Dan orang-orang timur itu biasa. Biasa. Diadu domba saya sama Pendeta Mel Atok sama dia. Wadah, jahat. Bagi orang timur biasa, kalau tidak suka makin biasa, daripada manis di depan, di belakang ditusuk, gitu loh, ya. Bapak Pendeta Esra Soru, pakai Kainama, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu biasa. Kainama menerimanya dengan gambaran rasa sayang mereka. Pendeta Moriwali, pakai Kainama, ya nggak apa-apa. Pendeta kok dia beneran pendeta, ya. Ini lagi diadu domba. Bukan cuma Kainama, semua apologet Muslim. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bang Kei katakan bahwa Bro Andre Tunggal adu domba dia dengan para pendeta. Inilah playing victim yang dilakukan Bang Kei. Padahal kita menunjukkan video dari pendeta yang dia endorse. Giliran ditunjukin dia pula yang marah dan playing victim. Karena kesal dengan itu, Bang Kei mengutip ayat Alkitab di Yeremia 5 ayat 21. Mari kita dengarkan. Yeremia 5, Sukran 21 lahir. Silakan Ustaz. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Itu dibilangnya, orang Islam nggak pernah manggil kamu, Kristen yang suka maki-maki di live chat. Kita orang Muslim, saya Kainama, Ayah Sofia, nggak pernah panggil kamu tolol. Yang bilang itu siapa? Tuhanmu sendiri di dalam kitab bilang kamu tolol. Bukan kami, tapi Tuhanmu yang bilang engkau tolol. Tolol. Dengarlah ini, tolol. Bukan kami. Tuhanmu yang panggil kamu tolol. Siapa bangsa yang tolol? Tuhan. Ya kan? Biar gampang. Ini di screenshot nih pemirsa. Kasih buat orang-orang Kristen itu. Yang menyebut kamu tolol bukan orang Islam, bukan Kainama, bukan Ayah Sofia. Kita sayang sama kamu. Yang bilang kamu tolol, tolol, itu adalah Tuhanmu sendiri di kitab Perjanjian Lama. Yang mana bangsa yang tolol ini? Gimana teman-teman, Bang Kei ini sepertinya ada kelainan. Yeremia adalah nabi Perjanjian Lama, jelas-jelas kekristenan belum ada. Masakan ayat yang dia baca tadi untuk orang Kristen? Inilah akibatnya jika baca Alkitab dengan kebencian tanpa melihat konteks. Jika saja Bang Kei mundur satu ayat, dia akan temukan jawabannya. Teman-teman baca Yeremia 5 ayat 20.
Di sana dikatakan, beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan. Sangat jelas ayat itu ditujukan pada orang Israel. Tapi di tangan Bang Kei, ayat itu ditujukan untuk orang Kristen. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikut. Screenshot pemirsa 26 Ustaz Arief 26 satu lagi. Ya, syukuran. Silakan Ustaz. Sesungguhnya, di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Pernah dengar kata-kata ini? Engkau akan aku buat dan jalan manusia. Penjaring manusia. Orang Kristen itu. Sesungguhnya di antara umat Tuhan, ada orang fasik yang memasang perangkap jaring, jala. Seperti penangkap burung. Jaring-jaring itu untuk memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Itulah ilmu cocokmologi teman-teman. Karena di ayat itu ada kata jaring, lalu otak Bang Kei langsung hubungkan pernyataan Yesus pada murid-muridnya dalam Matius 4 ayat 19. Yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya kasihan juga Bang Kei ini, segitu bencinya dia dengan kekristenan sehingga berbagai cara dia lakukan untuk mendiskreditkan Kristen. Bahkan hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, Bang Kei paksakan itu agar sesuai dengan agendanya. Lebih kasihan lagi pada mereka yang percaya pada ajarannya. Sudah banyak sekali kebohongan yang diungkap, masih juga dibela. Sepertinya kita cuma bisa doakan Bang Kei supaya bertobat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. This close to be death. Gitu. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Bat softball itu keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Begini saudaraku, Islam itu mahal. Iya. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.